Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada panggilan jiwa untuk membaca energimu ya, Gemini. Oke, apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Gemini? Sebenarnya ada seseorang sih yang sangat mencintai kamu ya. Mungkin dia sudah lama mengenali kamu juga. Sudah lama pernah menjalin hubungan mungkin ya sebelumnya. Wow, terbang-terbang. Ada yang terbang-terbang ataupun ada yang mau pulang kampung ini dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya ya. Oke, apa sih yang dikhawatirkan ya? Apa yang dikhawatirkan? Di sini keuangan udah ada ya, walaupun misalnya sedang menunggu, itu udah jelas keuangannya udah hadir ya, tapi ada yang disedihkan, ada energi yang mungkin berat untuk kamu ingat-ingat terus. Di sini sebetulnya kamu tuh nggak mau mengingat sesuatu, tapi tiba-tiba teringat gitu ya akan sebuah hal, ataupun bisa aja ini energi dari luar ya, energi dari luar dari seseorang yang mungkin sebenarnya sudah begitu mengenal kamu ya. Sudah banyak banget hal yang kamu lewati bersama dia. Bisa aja dia sekarang lagi menyesali ya sebuah tindakan yang pernah dia lakukan sama kamu gitu. Mengingat apa yang pernah kamu berikan. Dan ini membawa keberuntungan pada saat kamu bersama dengan dia gitu. Dia ngerasa banyak hal yang menakjubkan ketika mengenal seorang Gemini di sini ya. Dia pernah punya keinginan untuk bisa bersama, ataupun salah satunya juga mungkin kalian merasa bahwa ada greget tentang sebuah nilai dan makna dari perjalanannya kamu. Mungkin kamu ngerasa udah dapet chemistry-nya sama dia gitu. Namun ya memang keberuntungan itu berasal dari energi yang positif di antara salah satu. Bisa juga sih kalau dua-duanya positif, itu keberuntungan juga berpuncak ya. Misalnya ada pasangan yang suami istri yang saling memahami ya satu sama lain, tapi dalam kehidupan keseharian salah satu ada yang kurang percaya. Itu juga bisa membawa pengaruh juga ya untuk rezeki ya. Jadi disarankan siapapun di sini yang udah menikah ataupun yang masih pacaran di sini ya, selalu ngobrol sama pasangan kamu, selalu mendukung, selalu ngobrol dalam artian kerjaannya itu sekarang lagi ada masalah apa enggak gitu, saling keterbukaan lah, supaya nanti salah satu ataupun keduanya ini nanti berucap tentang doa gitu. Aku doain kamu supaya kamu sukses. Terus juga pasangannya kamu juga sebaliknya juga ya, doain kamu juga. Itu benar-benar akan terjadi sebuah nilai yang paling bermakna. Artinya ada vibrasi yang masuk ya, tentang energi keberuntungan ini masuk gitu, karena salah satu ataupun keduanya itu saling mendoakan satu sama lain, saling mensupport ya, saling memberikan dukungan dalam artian supaya energi yang positif ini mampu memberikan kebahagiaan, karena setiap kebahagiaan pasti membawa rezeki yang nanti akan terbuka gitu. Dimaknai juga dengan rasa syukur kita ya terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Allah rencanakan, Allah berikan dalam artian yang luas ya, dari mensyukuri nikmat sehat, juga mensyukuri apa yang hari ini diterima, itu juga akan menambah value ya, menambah nilai juga. Tuhan akan menambah kenikmatan dari apa yang kamu syukuri gitu ya setiap saat, seperti itu ya. Oke, di sini juga ada seseorang ya, ada seseorang yang punya kewibawaan gitu. Kalian adalah orang yang punya kewibawaan itu sendiri ya. Dalam setiap hal yang kalian lakukan selalu membawa sebuah pesan penting, ketenangan, membawa pengaruh yang cukup kuat. Ketika kita tenang, kita bisa mengatasi semua. Tapi kan ketenangan itu sebetulnya tidak langsung kita dapatkan ya. Perlu beberapa banyak gesekan ya, konflik gitu.
terus ada hal yang membuat kita nggak nyaman dulu, proses dulu, kita nggak dapat ketenangan dulu sebelum kita melangkah ke proses-proses ya, dimana sudah terjadi konflik, kita bisa berpikir secara realistis, baru kita bisa mengenali diri kita bisa mengenali makna dari ketuhanan, makna dari apa yang sudah terjadi, barulah muncul hikmah ya. Nah, hikmah ini kan membawa ketenangan gitu. Jadi setiap masalah pasti Allah itu menyelipkan hikmah supaya ada ketenangan. Nah, dalam setiap hikmah mengandung kasih sayang, seperti itu ya. Pasti nggak akan suka gitu orang itu dapat masalah, tapi di balik masalah itu Tuhan banyak menyelipkan hikmah-hikmah yang tidak kita sadari. Ternyata banyak banget nih manfaat dari setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu ya. Ini kartunya saya shuffle bolak-balik terus nih. Siapa yang sedang terjadi putus nyambung di antara kalian? Itu ya. Bisa teman ataupun bisa juga pasangan atau orang yang udah nggak berkomunikasi. Itu biasanya dia bolak-balik ke kamu terus energinya ya. Oke, good feelings ini sini ya. Ada the sun ya, ada matahari di sini. Apakah kamu sebagai matahari yang selalu menyinari pasangannya kamu? Kamu selalu menerima apapun kekurangannya dia? Kamu selalu memberikan yang terbaik? Itu adalah energi the sun. Energi tentang kebijaksanaan, energi seorang cahaya dari keceriaan seorang anak kecil di sini ya. Kamu yang mempunyai itu sepertinya di sini, yang bisa mengatasi hal-hal yang rumit gitu ya. Kenapa sih masalah yang rumit bisa selesai oleh kamu? Karena kamu yakin bahwa setiap masalah membawa hikmah tadi. Jadi kamu believe ada perubahan setiap masalah yang datang, apapun itu. Sakit memang, tapi setiap rasa sakit itu membawa perubahan-perubahan yang cukup tajam ya, yang cukup signifikan untuk kehidupan kamu. Seperti itu. Di mana ada masalah, pasti di sana ada solusi. Kamu jangan berpikir bahwa masalah adalah sebuah beban ya. Masalah adalah jalan untuk keluarnya kamu, ya kan? Supaya kamu bisa menjalaninya dengan mudah. Gitu. Kamu di sini perlu menyinari diri kamu sendiri sebelum kamu bisa menyinari orang lain. Seperti itu. Dengan apa? Dengan banyak meditasi atau self healing dan juga banyak merenungi ya, tanpa menyalahkan siapapun. Ngosong kosongkan semua, biar energi di sini di dalam kepala kamu itu tentang rasa syukur dan menerima, memahami dan bijak. Kamu bijak sama diri kamu bijak sama orang lain. Kamu bijak dengan hal-hal yang kecil yang sepele, kamu bijak. Oh, biarkan orang itu salah, mungkin emang harusnya seperti itu. Aku udah ngasih tahu nih ke Marissa supaya dia itu jangan sampai ceroboh atau apa ya. Itu semua karena memang kamu sayang ngasih tahu gitu. Tapi belum tentu juga orang yang kamu kasih tahu juga bisa menerima ya. Ketika kamu nggak bisa meluruskan orang lain gitu, ya kamu luruskan diri kamu dulu aja. Tenangkan diri kamu, kuatkan diri kamu, doain diri kamu. Seperti pagi-pagi ataupun setelah kamu mulai bisa rileks, doakan diri kamu, peluk diri kamu dengan doa, ya kan? Banyak cara untuk membuat diri kamu tuh bahagia. Selaraskan dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang kamu harapkan di sini ya. Ada juga yang di sini hijrah ke tempat yang memang lebih baik. Ada yang akan keluar dari situasi yang pahit ya. Ada hal yang nanti akan segera bangkit finansial, bangkit hubungan dalam artian hubungannya kok Kak Marissa kayak gini-gini aja, aku capek ya. Kamu bangkit, kamu kembali aja ke diri kamu kembali ke keluarga kamu. Kalau kamu merasa nggak dihargai ya, kamu hargai diri kamu gitu. Kalau kamu maksain segala sesuatu itu nggak enak ya. Biarkan alam bekerja sendiri untuk bisa mengenali situasi. Bagaimana sih supaya alam itu cepat bekerja, Kak Marissa? Ya kamu mencoba mendekatkan diri dengan penciptanya kamu. Di sini ada The Hermit, ada beberapa zodiak Gemini yang udah berspiritual. Spiritual itu kan membantu kita mengkikis ya naluri hewani, marah, kesal, menduma, ya kikis
dengan memaafkan. Maafkan semuanya dan doakan semuanya. Kosongkan itu, relax. Ya. Jangan taruh di pikiran semua. Taruh di akal kita, hati, intuisi. Kosongkan semua. Karena pikiran membawa kita jalan-jalan terus ke masa-masa yang kadang tiba-tiba ada di, kok tiba-tiba misalnya ya, kepikiran pernah di tahun berapa gitu kan. Kita yang bisa mengkontrol pikiran kita ya. Kita tuh jadi bosnya pikiran kita sendiri. Tapi tidak mudah Kak Marisa. Iya, aku juga melalui hal-hal yang pahit. Gitu. Semakin kita banyak mengkosongkan dan melupakan semua hal-hal yang menyakitkan, kita mudah untuk bisa menerima anugerah-anugerah lain. Anugerah akan datang. Ya. Kalau kita banyak bermunasabah diri ya, mensyukuri ya tadi, menerima apapun yang terjadi, juga mendoakan orang-orang sekitar, orang-orang yang sekalipun jahat sama kamu. Kamu doakan supaya diampuni mereka dengan kelakuan-kelakuannya, juga mereka diberikan keberkahan, diberikan hidayah. Seperti itu. Di sini ada yang mungkin nanti akan mendapatkan banyak hadiah ya, ataupun sesuatu yang mengisi kehidupannya kamu, berbagai macam, berbagai orang-orang, berbagai energi yang nanti akan bersilaturahmi ya, mungkin akan menghadapi yang namanya Idul Fitri ya, untuk muslim gitu, ataupun ketemuan nih sama beberapa keluarga, mungkin ada rapat keluarga atau silaturahmi keluarga gitu ya. Ini membentuk kamu untuk bisa lebih mengenal gitu ya. Kalau kamu mau bersilaturahmi itu harus banyak mengkosongkan dirinya kamu, supaya kamu bisa menerima setiap kritikan, setiap hal-hal yang membuat kamu nggak nyaman gitu ya. Kecuali kalau emang kamu nggak mampu ketemu dengan beberapa yang bikin kamu down, ya kamu coba maafkan dia dulu sebelum kamu ketemu, kayak gitu ya. Oke, the bottom of the deck-nya di sini ada cerita tentang keberakhiran sebuah perasaan ya. Keberakhiran sebuah perasaan, ada yang mulai membangkitkan situasi perasaannya kamu supaya kamu tetap bertahan gitu ya, bertahan, bertarung sekuat tenaga untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan, memperjuangkan apa yang memang jadi hak kamu. Kamu juga punya hak. Hak yang pertama adalah kamu punya hak untuk bahagia ya. Karena bahagia itu gratis ya. Aku bahagia. Energinya akan mengelilingi kebahagiaan juga, karena kebahagiaan itu menular. Nah, di sini kamu mencoba untuk melupakan semua, mencabut semua luka-luka kamu, karena yang bisa mengobati luka kamu cuman kamu aja. Kenapa Kak Marisa mesti dicabut? Ya lukanya dicabut dalam artian dilepaskan aja, diridoakan aja, direlakan semuanya. Gitu, kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini tidak perlu adanya konflik ya. Stop untuk komunikasi dengan saling menjatuhkan, itu nggak ada. Saling mendoakan, karena ini juga bulan Ramadan ya untuk muslim, beberapa menjalankan ibadah puasa. Itu lepaskan semua selama kita mau menjalani ini sampai 30 hari. Fokus kita membersihkan semuanya, mengikhlaskan semuanya gitu ya, supaya energi kita tuh tercas nanti pas di bulan Syawal kayak gitu ya. Oke, apapun yang kalian inginkan mudah-mudahan mendapatkan sebuah jawaban ya. Yang penting adalah berdoa yang terbaik, mendapatkan pasangan yang terbaik ya, otomatis apapun yang akan terjadi pasti yang baik-baik aja ya. Oke, di sini ada kartu yang jatuh, saya ambil aja sebagai jawaban. Ada seseorang di sini yang ingin bersilaturahmi, mengungkapkan perasaannya. Mungkin dia sudah lama memendam keinginan ingin berjumpa dengan kamu, ataupun yang dia udah merencanakan sesuatu hal yang bisa kamu nanti terima gitu, atau sedang mengumpulkan beberapa keuangan ya, mungkin ada yang mau dia berikan gitu ya sama kamu. Ini bisa saudara, bisa siapapun, ada ya yang ada kayak aura-auranya, aura-aura perdamaian seperti itu. Ada yang ingin bisa deket lagi ya sama kamu, bisa ngobrol, bisa ketemu atau silaturahmi ya, seperti itu ya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga resonate. Semoga yang menjadi jodohmu, siapapun yang sedang kamu inginkan gitu ya, dipermudah jalannya dan mendapatkan sesuai dengan
apa yang kamu harapkan dan apa yang keluarga kamu doakan selama ini ya. Oke, semoga rezeki kamu selalu berlimpah. Jangan lupa bersedekah, berapapun rezeki yang kamu miliki, mungkin buat orang-orang yang kurang beruntung ya, itu sangat berarti ya buat mereka. Oke, makasih udah nonton videonya Gemini. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Gemini selanjutnya. Dadah.